Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat sampai salah. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, yang dimana Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk hari ke berapa, Mas? 7. Alhamdulillah. Tadarusnya bagaimana? Sudah sampai juz 7? Wah. Kalau yang sudah berarti Masya Allah, alhamdulillah. Kalau yang belum masih ada kesempatan habis ini. Nggih. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau suri tauladan kita yang membawa dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimana seluruh umat muslim di dunia ini paling menantikan bulan itu. Satu bulan yang dimana seluruh umat muslim di dunia menantikan, paling ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Kenapa kok dinanti-nantikan? Kenapa kok ditunggu-tunggu? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana ketika kita mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan ibadah, maka Allah beri yang berlipat ganda. Nah, di bulan Ramadan ini juga ada satu malam yang dimana malam itu sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang dimana ketika kita kerjakan ibadah di malam itu, maka ganjarannya lebih dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini tentu menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bahwasanya ketika di bulan Ramadan ini, maka kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu tadi, di bulan ini ganjarannya atau yang Allah berikan kepada kita berlipat-lipat ganda, bahkan bisa dibilang unlimited. Bagaikan kuota paket internet, kalau unlimited bisa dipakai apapun. Gak khawatir, waduh karek piro iki paketan, kate ndelok kajian ning YouTube karek piro paketan. Kalau unlimited gak perlu risau, baban ndelok kajian sampai 1 jam di YouTube ya gak masalah. Maka ganjaran di bulan Ramadan ini sama, yaitu unlimited. Yang biasanya kalau kita tadarus membaca Al-Quran di bulan-bulan sebelumnya, mungkin Allah berikan satu hurufnya 10 kebaikan,
maka di bulan Ramadan ini bisa sampai, ya terserah Allah mau kasih berapa, unlimited, bisa 10.000, 100.000, bahkan lebih dari itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini tentu juga bukan sekedar bulan-bulan yang biasa. Bukan sekedar yang dimana kita menahan lapar dan haus saja. Bukan yang dimana kita hanya menahan dahaga, menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Tetapi apa? Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tepat, waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita introspeksi diri, untuk kita apa? Belajar. Belajar dari apa? Belajar untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki akhlak kita. Dan juga bulan Ramadan ini juga menjadi ajang bagi kita untuk belajar apa? Menjaga lisan, menjaga perkataan kita, menjaga omongan kita, yang dimana biasanya kita mungkin menyakiti hati teman kita, maka di bulan Ramadan ini kita jaga lisan kita agar tidak menyakiti hati teman kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat keberapa? Surat ke-13 ayat 11, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang baik, maka yang harus kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jamaah salat Isya dengan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita ini sering lupa. Banyak dari kita ini sering terlena, sering lupa. Lupa apa? Lupa dan juga terlena dengan kehidupan yang ada di dunia. Nah, maka bulan Ramadan ini lagi-lagi untuk apa? Untuk belajar bagi kita semua, bermuhasabah diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua konsep yang kita kenal dengan yang namanya hablum minallah dan juga hablum minannas. Nah, kalau sebelum Ramadan hubungan kita baik kepada Allah, hablum minallahnya kita sudah baik, maka di bulan ini menjadi satu hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk apa? Memperbanyak atau mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah apa saja, ibadah apapun. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang dimana tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sering kita lupa bahwasannya kita hanya terpaku atau fokus hanya kepada hablum minallahnya saja. Hablum minannasnya kita lupa. Dekat dengan sesama manusianya kita lupa. Maka yang terjadi sekarang apa? Banyak tali silaturahmi itu yang terputus. Banyak kejahatan-kejahatan kepada sesama manusia. Teman sama temannya berkelahi, sama keluarganya nggak harmonis, sama sahabatnya juga begitu. Hablum minannasnya belum jalan. Maka di bulan Ramadan ini menjadi suatu momentum bagi kita, waktu yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki tali silaturahminya, untuk
menjalankan lagi konsep yang dimana hablum minan nasnya, baik kepada sesama manusia, baik kepada hubungan kita sudah baik sama Allah, tapi kalau hubungan kita dengan manusia tidak baik, ya ada yang kurang. Karena apa? Karena sejatinya kita ini adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial itu? Makhluk yang dimana membutuhkan orang lain, makhluk yang dimana masih membutuhkan orang lain, bantuan dari orang lain. Contoh misalkan kita pergi haji, kita pergi umroh atau pergi haji deh. Kita berangkat bersama rombongan kita. Sampai sana kita terpencar, bingung kan? Bingung. Kita nggak tahu ini di mana, tadi lewat mana, gitu. Nah, bingung. Maka kita perlu bantuan dari orang lain untuk apa? Kembali kepada rombongan kita. Contoh kecil juga, misal ketika di sekolah ada pelajaran yang tidak bisa kita pahami. Kalau kita tidak dekat dengan teman kita, maka bagaimana cara kita biar bisa mengetahui materi yang telah diajarkan oleh guru pada kita? Kalau kita nggak tanya, bagaimana? Nah, sama halnya ketika kita sudah tanya tapi teman kita nggak mau ngasih tahu, ya sama saja. Maka kembali lagi, hablum minan nasnya kita ini masih banyak yang belum jalan. Maka di bulan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan ini menjadi momentum, menjadi waktu yang tepat untuk kita belajar bagaimana menyatukan kembali tali yang sudah terputus tadi. Mungkin sama keluarganya, sama sahabatnya sebelum-sebelumnya itu terputus, maka di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki lagi, kita ikat lagi tali silaturahmi kita, sehingga apa? Sehingga menjadi manusia konsep hablum minan nasnya kembali jalan. Kalau hablum minan, ada yang kebalikannya, hablum minan nasnya sudah jalan, temannya banyak, tapi hablum minallahnya nggak jalan, hubungan sama Allahnya nggak baik. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena yang memberikan kita kesempatan sampai detik ini untuk melaksanakan ibadah dan bertemu di bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua konsep ini harus berjalan seiringan. Dua konsep ini harus berjalan bersamaan. Antara hablum minallah dan hablum minan nas ini menjadi harus sama-sama jalan. Enggak boleh jalan satu-satu. Menjadi jalan sendiri-sendiri. Tapi harus berjalan seiringan. Hablum minallahnya jalan, hablum minan nasnya jalan. Oleh karena itu, maka ini menjadi kembali kesimpulan kembali menjadi introspeksi diri kita, termasuk saya pribadi, muhasabah diri, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan suci Ramadan. Yang mungkin masih belum baik, maka masih ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.